Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat mempresentasikan video perpajakan kita pada malam hari ini. Tidak lupa pula selawat beriringan salam kita panjatkan buat Nabi Muhammad SAW. Tanpa berlama-lama, kita akan mempresentasikan materi pertama. Materi pertama yang akan dipresentasikan oleh Rindu. Kepada Rindu dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Rindu Tunindra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pegawai tetap. Untuk datanya yaitu Desri Yeni adalah seorang pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai guru di SD N145 Kaum dengan status perkawinan kawin tanpa tanggungan atau TK-0. Ia memiliki NPWP dengan nomor 84.722.7/204.000. Selama tahun berjalan, Desi menerima gaji pokok sebesar 3.600.000 per bulan dan tunjangan sebesar 3.300.000 per bulan. Selain itu, pada bulan Juni ia menerima gaji 13 sebesar 3.600.000 dan pada bulan Juli ia menerima tunjangan hari raya atau THR dengan jumlah yang sama yaitu 3.600.000. Ia juga mendapatkan manfaat JKM dan CKK sebesar 160.000 setiap bulan. Dengan gaji pokok yaitu 3.600.000 sampai bulan 12 dengan jumlah 43.200.000 dan tunjangan 330.000 dengan jumlah 3.960.000. THR ia mendapatkan THR pada bulan Juni 3.600.000. Gaji 13 di bulan Juli yaitu sebesar 3.600.000. JKM dan CKK-nya sampai bulan 12 dengan jumlah 1.920.000. Penghasilan bruto untuk bulan Januari 4.090.000 dan pada bulan Juni dan Juli mendapatkan penghasilan bruto 7.690.000. Ternya untuk bulan Januari sampai bulan Mei 0,0% dan bulan Juni dan Juli yaitu 1,5% dengan PPh untuk bulan Juni dan Juli Rp115.350. Lanjutnya itu penghasilan bruto setahun yaitu 56.280. Pengurangnya yaitu biaya jabatan setahun 5% dikali penghasilan bruto mendapatkan hasil yaitu 2.814.000. Jadi total pengurangannya itu 56.280 dikurang 2.814.000 menghasilkan 53.466.000. PTKP setahun untuk K-0 yaitu 58.500.000. Jadi dapatnya minus 5.034.000. Baiklah, untuk kertas kerja pegawai tetap PPh 21 terutang pegawai tetap. Yang posisi guru P3K, status K-0, masa penghasilan Januari sampai Desember, jumlah bulan 12 bulan. Ber-NPWP iya. Penghasilan neto disetahunkan atau tidak digabungkan tidak. Keterangan normal. Penghasilan bruto gaji pokok yaitu 43.200.000, tunjangan jabatan 3.960.000,
Tunjangan makan tidak ada. Premi JKK dan JKM yaitu 1.920.000, gaji 13 3.600.000, THR 3.600.000. Total penghasilan bruto yaitu 56.280.000. Pengurangnya yaitu biaya jabatan 2.814.000. Total pengurangan 2.814.000. Penghasilan neto yaitu 53.466. PTKP 58.500. Penghasilan kena pajak yaitu minus 5.034.000. Ini adalah bentuk SPT untuk pegawai tetap yang formulasinya itu 1721 A1. Nama pemotong yaitu Rindu Tinindra, NPWP 8472273337 strip 204 strip 00 dengan NIK 13040411830001. Nama Destrieni. Alamat JR Singange, Simpuro Tarap, Kabupaten Tanah Datar. Jenis kelamin KP yaitu TK-0. Nama jabatan guru P3K. Kode B rincian penghasilan dan penghasilan PPh pasal 21. Kode objek pajak 21.100.01. Penghasilan bruto gaji atau uang pensiun berkala yaitu 43.200. Tunjangan PPh 3.900.000. Tunjangan lainnya uang lembur dan sebagainya 3.600.000. Premi asuransi yang dibayar pemberi pekerja yaitu 1.920.000. Tantium, bonus, gratifikasi, jasa produk dan THR yaitu 3.600.000. Jumlah penghasilan bruto yaitu 56.280.000. Pengurangannya yaitu biaya jabatan 2.814.000. Jumlah pengurang 2.814.000. Jumlah penghasilan neto yaitu 53.466.000. Penghasilan tidak kena pajak PTKP 54 juta. Penghasilan kena pajak setahun yaitu minus 53.534.000. C. Identitas penandatangan nama Rindu Tinindra, tanggal dan tanda tangan 29 bulan 5 2025. Selanjutnya yaitu formulir 17.1. NPWP 84.722.7337.204.00. Nama Desrieni. Kode objek pajak 21.280. PH 2. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan bagian pegawai tidak tetap. Kami mewawancarai seorang Yanti Sumarni. Ia adalah seorang wajib pajak dengan status tidak kawin dan memiliki 2 orang tanggungan atau TK2. Ia bekerja sebagai buruh lepas tanpa ikatan kerja tetap dan menerima penghasilan sebesar 250.000 per hari. Dalam 1 minggu, Yanti bekerja selama 6 hari. Berikut data-data dari Yanti Sumarni, yaitu nama Yanti Sumarni, bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan 250.000 per hari. Berikut adalah penghasilan dari Yanti Sumarni. Beliau bekerja selama 6 hari dengan penghasilan sebanyak 1.500.000 per 6 hari bekerja atau 250.000 per hari. Jadi beliau tidak
terkena PPh pasal 21 yang mana TER hariannya sebanyak 0%. Berikut adalah data-data dari bukti SPT pasal 21. Nama Yanti, alamat Lubuk Basung. Kode objek pajak 21.108.03. Jumlah penghasilan bruto yaitu sebanyak 4 juta rupiah. Dasar pengenaan pajak itu 250.000. Tarifnya 0%, PPh dipotong 0. Selanjutnya untuk bukan pegawai saya serahkan kepada Rahmatika. Dipersilahkan dengan share screen sebagai berikut. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari data kami, itunya yang bukan pegawai. Kami mengambil data dari seorang yang bernama Abdul Latif. Abdul Latif adalah seorang wajib pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan TK-0. Ia tidak memiliki nomor pokok wajib pajak. Abdul Latif sendiri bekerja sebagai pemain sepak bola di sebuah tim sepak bola dan memperoleh penghasilan sebesar 12.600.000 dalam 1 tahun yang diterimanya sebagai uang kemenangan dan sewa pemain. Ia tidak memiliki penghasilan lain maupun penghasilan tidak teratur. Berikut ini adalah perhitungan dari bukan pegawai Abdul Latif, yaitu DPP sama dengan penghasilan bruto dikali 50%, maka 50% dikali 12.600.000, maka didapatlah DPP-nya 6.300.000. PPh 21-nya yaitu 6.300.000 dikali 5%, maka total PPh 21-nya yaitu 315.000. Berikutnya adalah SPT dari Abdul Latif yang akan segera ditampilkan di layar. SPT dari Abdul Latif yaitunya namanya Abdul Latif, alamat di Jakarta, kode negara domisili +62. Kode objek pajak 21 strip 100 strip 13. Jumlah penghasilan bruto 12.600.000. Dasar pengenaan pajak yaitunya 6.300.000, tarifnya 5% dan PPh dipotongnya 315. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmatika yang telah mempresentasikan bukan pegawai tadi. Selanjutnya kami persilahkan kepada teman-teman sebagai penanggap. Adakah yang ingin ditanggapi dari presentasi kami pada malam hari ini? Kami persilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, silakan perkenalkan diri dan sebutkan NIM. Baik, saya Rahmaitul Salsabila dengan NIM 2330404120 ingin bertanya. Pertanyaannya untuk pegawai tidak tetap. Jika Yanti Sumarni tidak memiliki NPWP, bagaimana implikasinya terhadap tarif PPh yang dikenakan padanya? Sekali lagi, jika Yanti Sumarni tidak memiliki NPWP, bagaimana implikasinya terhadap tarif PPh yang dikenakan padanya? Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmatul. Selanjutnya kepada Pinsel dipersilahkan memberikan tanggapan. Baik, saya dari Insel akan memberi pertanyaan yaitu apakah penghasilan yang diterima Abdul Latif termasuk objek PPh pasal 21 atau pasal 23 dan bagaimana dasar hukumnya? Dan dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Insel Putra. Saya akan menjawab pertanyaan dari Insel Putra. Tadi Insel bertanya yaitu, apakah penghasilan yang diterima Abdul Latif termasuk objek PPh pasal 21 atau pasal 23 dan bagaimana dasar hukumnya? Berdasarkan dari hasil analisis tadi, penghasilan yang diterima Abdul Latif itu sebesar 12.600.000 per tahun, yang mana penghasilan tersebut berasal dari kegiatan beliau sebagai pemain sepak bola. Dalam bentuk uang kemenangan dan sewa pemain, karena Abdul Latif itu berstatus sebagai bukan pegawai. Bukan pegawai maksudnya di sini yaitu beliau tidak terkait dengan instansi dan juga beliau juga bukan berstatus sebagai pegawai tidak tetap. Karena Abdul Latif tidak berstatus sebagai pegawai dan pegawai tidak tetap atau tidak memiliki hubungan kerja formal, maka penghasilannya termasuk dalam kategori penghasilan bukan dari hubungan kerja. Oleh karena itu, penghasilan tersebut bukan merupakan objek dari PPh pasal 21, melainkan termasuk objek dari PPh pasal 23. Hal ini sesuai dengan ketentuan perpajakan yang mengatur bahwa penghasilan berupa honorarium, hadiah, ataupun imbalan atas jasa yang diterima oleh bukan pegawai dikenakan pasal PPh pasal 23 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan diperkuat oleh peraturan dan pelaksananya seperti PMK nomor 168/PMK 03 2023. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Insel. Apakah Insel mengerti atas jawaban yang saya berikan? Terima kasih kepada pemakalah. Saya dapat memahami jawaban dari pemakalah. Selanjutnya kepada Rindu yang akan menjawab pertanyaan dari Rahmayatul. Kepada Rindu dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ramayatul Salsabila, yaitu pertanyaannya, jika Yanti Sumarni tidak memiliki NPWP, bagaimana implikasinya terhadap tarif PPh yang dikenakan padanya? Tidak daftaran Yanti Sumarni sebagai wajib pajak tidak memiliki NPWP menyebabkan tarif PPh pasal 21 yang dikenakan padanya lebih tinggi, yaitu naik dari 20% dari tarif normal. Dalam konteks ini, tarif naik dari 5% menjadi 6%. Hal ini merupakan insentif negatif dari pemerintah agar wajib pajak segera mendaftarkan diri dan memiliki NPWP, sehingga dapat dikenakan tarif pajak yang lebih rendah dan memperoleh hak perpajakan lainnya. Dari data yang kami dapatkan, Yanti Sumarni tidak memiliki NPWP dan tidak dikenakan pajak dikarenakan beliau memiliki penghasilan 250.000 per hari. Sedangkan untuk PPh pasal 21-nya untuk mendapatkan pajak itu memiliki penghasilan 450.000 sehari baru dikenakan pajak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rindu yang telah memberikan jawaban. Selanjutnya saya kembalikan kepada Rahmayatul. Apakah paham atas jawaban yang diberikan oleh Rindu? Terima kasih pemakalah. Insya Allah saya paham atas jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada teman-teman yang telah bergabung sebagai penanggap. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan hasil diskusi pada malam hari ini. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami, kelompok 15. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.